Ingat bahwa Islam itu akan membawa sebuah kedamaian, membawa sebuah keselamatan umat, bukan membawa dan membuat orang menjadi saling debat tanpa ujung pangkal, bahkan tanpa ilmu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Ini peringatan keras buat saudaraku Heri Pras yang sudah sekian lama memunculkan dirinya seolah dia seorang ulama besar, tapi ternyata hanya sebatas curkamnya Salafi Wahabi. Dan ini sangat-sangat tidak mendidik, sangat-sangat tidak membuat marwah Islam itu menjadi terjaga. Dia sering atas nama Quran hadis, dia sering mengatakan tentang marwah Islam, tapi justru kamu sendiri yang membuat Islam itu menjadi diragukan dan menjadi semakin berkesimpulan bahwa Islam adalah penuh dengan kericuhan. Ente harus sadar bahwa Islam itu substansinya adalah soal adab. Islam itu substansinya bagaimana gelaran alam ini dipasrahkan kepada manusia sebagai khalifah adalah untuk sebuah kedamaian, sebuah keselamatan. Bukan soal menang-menangan dalil, bukan soal rebutan yang terbenar. Apa ini? Hidup bagaimana? Aduh ya Allah, saya bukan ingin mengetawakan beliau, tetapi saya pasti ketawa ketika nonton pernyataan ini. Haul itu nyata-nyata dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghauli istri tercintanya Siti Khadijah. Setahun sekali bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing. Dimasaklah kambing itu, dibagi-bagi ke tetangga teman-teman, sambil Nabi banyak menceritakan, menyebutkan sejarahnya Siti Khadijah. Ini di hadis Bukhari ada, di Muslim juz 2 halaman 370 juga ada. Nabi setiap tahun menghauli Siti Khadijah. Orang di luar NU nyinyir kepada haul ini. Lalu tabur bunga ziarah setahun sekali. Kalau kita misalnya nggak pandemi, TKI pada pulang, menjelang Ramadan, besok Ramadan, nyambangi kuburan bapak, ibu, baik, sak tunggalane, setahun sekali. TNI Polri, setahun sekali 16 Agustus, rame-rame ke Taman Makam Pahlawan, setahun sekali. Itu dilakukan Rasulullah. Itu sunnah di kitab Syarhus Sudur halaman 92, riwayat Baihaqi sanad hasan, riwayat Imam Ahmad sanad hasan. Apa? Rasulullah itu setahun sekali mesti rutin berziarah ke pahlawan perang Uhud. Di sana Nabi mengucap salam sambil mendoakan para pahlawan perang Uhud itu. Jadi tradisi ziarah setahun sekali itu dicontohkan Rasulullah. Nah, ketika TNI Polri ziarah ke pahlawan setahun sekali dinyinyiri. Ketika warga NU setahun sekali rame-rame menjelang puasa ziarah juga dinyinyiri. Padahal Nabi itu juga mentradisikan ziarah setahun sekali. Lalu tumpeng pungkur atau gugur gunung atau Maduranya namanya rasolan. Kalau di Malang namanya tumpeng pungkur. Kalau di Blitar namanya tumpeng ungkur-ungkur. Di Nganjuk namanya tumpeng ungkur-ungkuran. Di Jogja namanya sortanah. Apa itu? Genduren selamatan di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Itu sunnah Rasul, hadisnya Bukhari.
Tapi ustadz di luar NU ceramahnya haram masak-masak di rumah duka, haram makan-makan di rumah duka. Mereka ceramahnya kayak begitu. Hadis Sahih Bukhari nomor 5417. 5417. Apa? Ketika keluarga Aisyah ada yang meninggal, takziahnya yang takziah banyak banget. Setelah yang takziah pada bubar pulang, lantaran mayit sudah dibawa ke kubur di kuburan, Aisyah menyuruh pembantunya masak, masakan menunya talbinah sama bubur sarit. Setelah matang, dihidangkan kepada tamu-tamu. Jadi ada masak di rumah duka, menghidangkannya, makannya juga di rumah duka, tapi nunggu mayitnya dikubur. Nabi bersabda tentang ini, at-talbinah mujimmatun li fuatil marid, bahwa genduren kayak begini, bahasa Arabnya talbinah, itu bisa membuat tenang, lega hati orang yang lagi susah, dan seterusnya. Ada banyak sunnah Rasul yang diingkari oleh orang-orang di luar NU. Catat itu. Jadi kalau seorang Harry Pras yang hanya baca-baca buku, dan buku itu hanya ringkasan dari berbagai pendapat, hanya buka-buka video yang videonya hanya satu sumber, yaitu Wahabi Salafi, tetapi sudah berani menyalah-nyalahkan ulama yang benar-benar belajar, memahami dan mengamalkan dan menyebarkan Islam yang sudah selama ini terbukti. Ini jelas Harry Pras hanya ingin memecah belah umat. Sama sekali tidak ada nuansa dakwah, sama sekali tidak ada nuansa ingin Islam itu damai, dan ini menjadikan orang semakin jauh dari Islam. Mudah-mudahan dengan beberapa pendapat ulama soal bagaimana jangan legal formal, jangan hanya tekstual, tetapi Islam adalah betul-betul yang rahmatan lil alamin. Memahami, jangan pakai pendek akal. Belajar lagi sebelum Anda berani mengorek-orek soal ulama Nusantara. Ingat bahwa Islam itu akan membawa sebuah kedamaian, membawa sebuah keselamatan umat, bukan membawa dan membuat orang menjadi saling debat tanpa ujung pangkal, bahkan tanpa ilmu. Maka harus ngopi dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.